Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga hormat yang sama kepada seluruh rekan sejawat guru SMP Negeri 1 di Batu. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMP Negeri 1 di Batu. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan tugas di modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Namun sebelum ke sana saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini Bapak fasilitator kami, Bapak Maulana SPD dari Sedang Pedagai. Kemudian Ibu pengajar praktik, Ibu Teti Maharani Pulungan, SPD NPD. Ini sudah 2 kali datang sekolah kita kunjungan individu. Kemudian saya sendiri yaitu calon guru bergerak Wahyu Suregar SPD. Jadi hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi inilah yang mau saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi ketika saya sampaikan ini tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Ketika saya sampaikan budaya positif, apa yang terbayang? Kira-kira yang ada di pikiran atau di hati orang ibu-ibu sekalian. Bu, tidak apa kira-kira? Kalau menurut saya tentang budaya positif ini, terutama di lingkungan sekolah ini, yaitu kebiasaan yang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah, termasuk itu tutur kata yang baik, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang menuju tentang budaya positif sekolah untuk memajukan sekolah. Saya rasa kebudayaan yang baik lah, seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya, sangat bagus jawabannya. Kira-kira ada lagi kira-kira menurut guru yang lain? Apa kira-kira? Bu Aminah? Ya kira-kira apa? Bu gambaran apa yang ada gitu ketika saya ucapkan budaya positif? Rapi. Oke ya. Oke bagus. Nah, jadi sudah bagus jawabannya, sudah betul, sudah tepat. Jadi budaya positif ini kan di sini ada 2 kata, ada budaya kemudian ada positif. Kenapa kita tidak sebutkan di sini perilaku positif atau penerapan positif, tetapi disampaikan di sini budaya positif. Jadi budaya itu sudah tingkat tinggi dia dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi artinya di sini mau mencerminkan bahwasanya kebaikan-kebaikan di sekolah itu harus dilaksanakan seperti layaknya kebudayaan kita. Kita bisa bayangkan kebudayaan di daerah kita ini sana. Kadang bisa mengalahkan hukum agama, kan bisa dikalahkan oleh budaya. Itulah saking ketat dan saking harus dilakukannya. Jadi itu harus disampaikan budaya positif. Artinya memang menjadi kebiasaan kita terus, menjadi darah daging di dalam diri kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah ini tidak terlambat datang, kemudian memberi contoh yang baik kepada siswa, berpakaian rapi yang telah disampaikan itu akan menjadi mendarah daging sama kita, melekat sama kita, menjadi kebiasaan, seolah-olah itu menjadi kewajiban gitu, nggak boleh ditinggalkan lagi. Itulah maksudnya kenapa disampaikan di sini budaya positif, supaya bisa kita budayakan. Jadi itu kira-kira maksudnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada konsep inti dalam budaya positif. Nah di sini di modul 1.4 ini ada. Oke, jadi konsep inti dalam budaya positif itu pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol institusi, kemudian kebajikan universal, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Jadi 8 konsep inti ini adalah yang harus kita pahami ketika kita ingin melaksanakan budaya positif di sekolah. Dengan memahami ke-8 konsep inti ini nanti, insya Allah budaya-budaya positif yang kita inti-intikan itu akan terlaksana. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu perubahan paradigma belajar. Jadi kalau dulu kita belajar itu pendekatannya teacher center atau pembelajaran yang
berpusat kepada guru itu dulu, ya, berpusat kepada guru. Kemudian berubah menjadi student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan akhirnya hari ini pembelajaran itu sudah berubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama, dulu awal-awal dulu kita gunakan pembelajaran berpusat kepada guru. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengajar di dalam kelas, kitalah yang menjadi subjek, kita yang menjadi pelaku, kitalah yang memegang kontrol di sekolah itu, di kelas itu. Jadi siswa-siswa itu hanya sebagai pendengar saja budiman. Mereka tidak ada melakukan kegiatan, tidak ada bertanya, cukup terpusat kepada guru saja. Kita saja yang ngomong di kelas itu. Nah, itulah paradigma yang lama. Kemudian lanjut dia ke paradigma yang berikutnya, student center, pendekatan pembelajarannya kepada siswa, berpusat kepada siswa. Artinya apa? Kita sebagai guru di kelas itu hanya sebagai fasilitator saja, hanya sebagai pelengkap saja. Jadi subjeknya itu adalah siswanya. Kalau dulu kan objek, siswa itu sebagai objek, guru adalah sebagai subjeknya. Tapi hari ini murid itu sebagai subjek. Mereka yang melakukan semua kegiatan di kelas. Kita hanya memantau, melihat, meluruskan ketika ada yang kurang, ketika ada yang salah, menambah ketika ada yang kurang. Semuanya baik yang mencari pertanyaan, menjawabnya, memecahkan masalah, semuanya itu siswa yang melaksanakan di kelas. Itulah yang dimaksud dengan student center, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa semuanya, kita hanya pemantau saja. Kemudian yang terakhir hari ini, dia sudah masuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Apa pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menuntut kepada kebutuhan masing-masing siswa. Jadi kalau dulu kan kita ngajar itu disamaratakan aja. Siswa yang berkebutuhan mungkin dia suka yaitu belajar dengan gambar, ada mungkin siswa yang suka belajar dengan video, itu kita samakan aja model pembelajarannya. Nah itu dia. Tetapi hari ini yang berdiferensiasi ini masing-masing siswa yang berbeda itu harus kita akomodir pembelajaran. Jadi kalau ada siswa yang suka misalnya belajar secara gambar, harus kita siapkan gambar. Kalau ada siswa itu yang suka cara belajar itu dengan visual atau audio, maka kita harus siapkan. Misalnya dia suka video, harus kita siapkan juga pembelajarannya dengan video. Jadi kita sesuaikanlah cara mengajar kita di kelas itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, itulah yang sekarang memang pembelajaran berdiferensiasi. Memang ini butuh energi banyak kita mempersiapkan. Tapi memang inilah yang butuh kita supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita sampaikan itu mudah dipahami, mudah diingat oleh siswa. Karena memang itulah yang mereka butuhkan. Karena kalau orang yang cara belajarnya video, kita kasihkan nanti dia gambar, agak susah dinangkapnya. Makanya siswa tadi kelas itu ada yang cepat nangkap, ada yang setengah, ada yang hanya menangkap dia, paham dia. Ternyata apa? Kebutuhan dia untuk belajar itu tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini itulah yang harus kita sesuaikan. Lanjut kita ke berikutnya. Ini ada miskonsepsi kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi kita sebagai guru ini selama ini kan kita menganggap kita bisa mengontrol guru. Kita menganggap kita bisa mengontrol siswa. Kita yang menganggap kita bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Ternyata setelah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak ini, sebenarnya kita masing-masing memegang kontrol. Seorang murid ada kontrol dirinya, seorang guru ada kontrol dirinya. Tidak bisa sebenarnya guru itu mengontrol siswa. Sebenarnya kenyataannya tidak bisa. Jadi di sini ada miskonsepsi, maksudnya ada konsep-konsep yang salah selama ini yang mau diluruskan tentang peran guru itu. Jadi selama ini kita menganggap pada dasarnya di sini ya ilusi guru mengontrol siswa, gitu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa guru untuk berbuat sesuatu jika guru tersebut untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar di guru tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku milik tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi selama ini kita menganggap kita bisa mengontrol murid, itu salah.
Kalau mungkin bisa kita mengontrol murid itu karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan kita mengontrol dia, tapi dia bisa mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Artinya suatu saat nanti bisa saja dia berubah. Jadi misalnya kalau kita mengontrol siswa itu, ayo masuk kelas, mereka masuk. Tapi apakah itu motivasinya itu memang datang dari dalam diri atau karena takut atas kontrol diri kita? Pasti itu karena kita mengontrol dia, bukan kesadaran dia dari dalam. Sehingga suatu saat nanti kontrol yang mengizinkan kepada dia itu bisa dicapai kembali. Bisa jadi nanti ketika tidak ada kita dia terlambat. Nah, jadi artinya ada motivasi dari dalam sebenarnya. Kalau ini kan motivasi dari luar, kita yang mengontrol siswa. Jadi sebenarnya ini adalah ilusi guru saja yang bisa mengontrol siswa. Jadi guru itu tidak bisa sebenarnya mengontrol siswa. Kalau bisa, karena diizinkan dia tidak mengontrol. Maka ketika kita diizinkan untuk mengontrol dirinya, harus pandai-pandailah kita untuk menggunakan hak kontrol yang diberikan itu. Jangan sampai menyakiti yang punya kontrol. Harus hati-hati kita. Itu yang pertama miskonsepsinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau menunjukkan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu hal tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tujuan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapatan guru berusaha. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang mengatakan bahwasanya penguatan positif efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi saja. Tidak selamanya kita bisa mengontrol siswa itu kembali ke awalnya. Jadi harus sama-sama kita pahami, sama-sama kita mengerti bahwasanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa pendidikan membuat orang merasa bersalah dan membuat karakter. Jadi kita selama ini kan kalau kita membuat orang merasa bersalah, kita hukum orang itu, kita merasakan bahwasanya itu menguatkan karakter, bisa merubah dia. Jadi kalau siswa terlama misalnya terus kita marahin, terus dia berubah, apakah itu bertahan lama? Tidak bertahan lama. Kenapa? Karena motivasi instruksinya, motivasi dari dalam itu tidak keluar. Dia tidak keluar. Jadi tidak selamanya membuat orang bersalah, membuat orang membunuh orang itu akan membuatnya menjadi lebih baik. Nanti ada pembahasan berikutnya. Kemudian lanjut kita miskonsepsi kontrol yang keempat. Miskonsepsi kontrol yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita selama ini punya prinsip, aku kan lebih tua, aku kan guru, saya kan guru. Kita paksa orang, ya kan? Kita paksa orang untuk melakukan sesuatu. Itu sebenarnya konsep yang salah. Jadi dia tidak boleh memaksa murid itu untuk melakukan apapun itu. Jadi ada nanti cara-cara nanti dibahas di segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya stimulus respon. Nah, jadi tadi ada miskonsepsi atau konsepsi yang salah. Jadi kita harus berubah dari kesalahan, kita harus berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di sini untuk stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tetapi untuk teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi itu bedanya. Di kolom stimulus responnya kebutuhan itu sama. Jadi antara siswa satu dengan siswa lain itu sama kebutuhan semua. Tetapi kalau di teori kontrol itu dia kebutuhan siswa itu berbeda, tidak boleh sama. Kemudian berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Coba perhatikan yang nomor 4. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Jadi kita selama ini kalau ada siswa yang melanggar peraturan, ada siswa yang salah, itu kita anggap merupakan kesalahan. Padahal setiap perilaku yang dilakukan itu pasti ada tujuan. Misalnya kalau dia terlambat, ya kan, dia terlambat datang ke sekolah, ada itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi harus kita hargai itu, jangan langsung kita ngomong sama dia karena dia salah. Karena di balik kesalahan itu pasti ada alasan tertentu. Itulah yang mau kita gali supaya kita nanti dapat mencari solusi kenapa dia terlambat. Nah, nanti pembahasan ini ada di kebutuhan dasar manusia. Kemudian
di situ orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini saya sampaikan tadi. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sama saja ketika kita masukkan di sini kertas kita genggam begini. Ini hak kita, tidak ada yang bisa orang buka sebelum kita buka. Nah, begitulah kira-kira. Ini hak kita mengontrol diri kita. Enggak boleh. Bukan tidak boleh ya, tidak ada orang lain yang mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau dia di teori kontrolnya, kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Ini adalah proses yang teori kontrol. Kemudian berikutnya disiplin positif. Nah, ini tadi boleh yang di awal tadi. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diyakini dan menjadi tanggung jawab. Itu adalah disiplin. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang kita yakini itu benar, kita taati, kita patuhi, kita bertanggung jawab, itu namanya disiplin. Yang paling penting adalah di sini disiplin diri. Ya, disiplin diri. Disiplin diri maksudnya apa? Disiplin yang muncul motivasinya dari dalam. Ya, muncul motivasinya dari dalam. Jadi motivasi itu ada dua, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Jadi motivasi yang mau kita cari itu adalah motivasi yang dari dalam diri. Ini yang disebut dengan disiplin diri. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi apa maksudnya? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan yang diakui semua pihak. Jadi ini harus kita terapkan di sekolah. Ya, semua pihak mengakui lepas dari agama, suku, bangsa. Contoh misalnya di sini ada program Pancasila, yaitu itu adalah merupakan contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti semua agama pasti ngakui. Tidak ada yang membantah itu. Kalau itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian situ apa lagi? Ada mandiri, segala macam di situ yang itu merupakan nilai-nilai kebajikan secara universal. Inilah yang harus kita laksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan budaya pendidikan. Tidak boleh kita buat nilai kebajikan yang sepihak, harus universal. Karena siswa-siswa kita itu kan berlatar belakang yang berbeda. Ada suku ini, ada agama ini. Jadi nilai kebajikan itu harus kita akomodir semua. Yang dari agama Islam ada, yang dari agama Kristen ada, tidak boleh sepihak. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini saya sampaikan dulu. Jadi ini harus kita pelajari untuk mewujudkan budaya positif tadi. Harus kita pahami apa saja 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita memahami ini nanti, kita akan mudah untuk mencari solusi dari permasalahan siswa yang dihadapi oleh siswa. Di sini ada 5. Pertama, penguasaan. Kemudian ada kasih sayang yang merasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan yang 5 dasar ini. Ya, bertahan hidup, kebebasan, pasti itu. Selanjutnya di sini dibahas satu. Kebutuhan bertahan untuk hidup. Kebutuhan bertahan untuk hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan bertahan untuk hidup, rumah, makanan, ya kan, kesehatan. Jadi kalau ada itu misalnya malas dia belajar di kelas, malas cemas dia kan. Itu jangan langsung kita ponis, langsung kita marah, kita tanya dia, apa masalahnya? Kira-kira ada nggak di situ mungkin yang dari 5 kebutuhan dasar kita terpenuhi? Karena ketika 5 dari 5 itu tidak terpenuhi, pasti nanti ada yang berontak itu dalam diri kita. Jadi kalau dia loyo kita tanya, kenapa kalau loyo tadi? Tuhan belum sarapan dulu. Bilang, berarti kebutuhan bertahan hidup itu belum terpenuhi. Makanya dia nggak semangat loyo belajar. Jadi itu dengan kita tahu begitu maka tahulah kita berarti penyebabnya nggak sarapan. Nanti ke depannya kita suruh sarapan. Itu lagi kita maksud. Kemudian selanjutnya kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima mengikuti kebutuhan antara hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi kalau ada anak itu misalnya mengganggu temannya di kelas,
ya kan? Kemudian setelah diganggu, ada yang memperhatikan dia merasa bahagia, berarti kemungkinan kasih sayang dia itu atau kebutuhan dasar dia tentang kasih sayang dan merasa diterima itu mungkin belum terpenuhi di situ. Makanya dia berontak di situ. Kemudian berikutnya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan ini adalah kebutuhan kita untuk menjadi terampil, diakui. Jadi ada anak-anak itu kadang ketika dipanggil ke depan, bahagia lagi. Ya kan, ada suruh dia ke depan, apa pula pokoknya dia dapat menghapus papan tulis bahagia kali dia. Berarti kemungkinan ketika dia tidak bahagia itu, kemungkinan penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan ini dia kurang di situ. Berarti kita paham, berarti hal ini itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Itulah yang harus kita masukkan, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Karena secara pastinya, kalau kurang 5 kebutuhan dasar manusia itu akan pasti ada masalah di situ. Ya. Kemudian keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi, memiliki pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Ini adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan yang berbeda. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu tentang kesenangan. Jadi artinya ini, kalau kita paham tentang kebutuhan dasar manusia ini, maka nanti ketika ada siswa-siswa kita yang bermasalah, maka kita lihat itu apa kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak dia berkomunikasi, bercerita, tidak langsung marah, hukum. Nah, itu memang saat itu dia berubah, tapi ke depan balik lagi. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasar yang dia butuhkan belum terpenuhi. Makanya kita tanya, kita konsultasi, kita komunikasi, setelah dia dapat masalahnya, kita penuhi itu insya Allah ke depannya. Dan ini teorinya ke depan, praktiknya kita nggak tahu. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang motivasi perilaku manusia, maksudnya ada beberapa alasan mengapa manusia itu berbuat. Ya, ada beberapa alasan kenapa manusia itu berbuat. Kita, guru, siswa, dan yang lain-lainnya pun ada alasan kenapa dia berbuat. Jadi sini ada tiga motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu itu. Pertama sih apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Jadi yang paling rendah itu kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dihukum. Itu yang paling rendah itu kata di sini. Itu motivasi manusia yang paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira kalau saya hukum apa yang saya dapatkan? Nah itu biasanya pertanyaan orang-orang yang motivasi melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Jadi perlu kita pahami, motivasi terendah itu adalah motivasi orang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau takut hukuman. Kenapa? Karena motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi ketika kita takut hukum itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita yang muncul. Artinya ketika tidak ada hukuman itu, balik lagi kita melanggar. Ada hukuman bagus, tidak ada hukuman balik lagi. Tidak ada kesadaran yang muncul dari dalam diri kita. Ini motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada keinginan kita untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Agak lumayan lagi daripada hukuman tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan untuk menghargai diri dari orang lain. Orang yang memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan kerugian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berpolitik mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi yang kedua ini juga alasannya itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi dari luar. Ketika nggak ada imbalan dikasih, malas dia belajar. Jadi anak-anak itu juga, misalnya yang dapat yang nilainya sekian, hadiahnya sekian. Yang nilai sekian, hadiahnya sekian. Sebenarnya rupanya itu ternyata itu kurang bagus, itu tidak bagus, kurang bagus. Kenapa? Karena itu motivasinya masih dari luar. Dikarenakan dia berharap hadiah, bukan memang kesadaran dia memang butuh untuk nilai tinggi. Jadi yang dibutuhkan sini adalah motivasi yang datang dari dalam diri. Nah, itu adalah motivasi yang akan bertahan lama di dalam diri siswa itu. Kalau motivasi dari dalam. Kemudian yang ketiga, saya ini bukan terbaik. Yang ingin terbaik motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini betul-betul motivasinya yang memang datang dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, bukan karena sekedar hadiah, tapi memang dia yakin dia itu memang betul-betul berguna. Ada kesadaran di situ. Oh, aku misalnya mengerjakan tugas A, ini nanti berguna sama dunia. Dapat ilmu aku. Itu dari motivasi dari dalam. Dia nggak melihat hadiah, nggak melihat hukuman. Walaupun nanti ada juga yang dikasihkan, tapi tidak dia awalnya motivasi tidak datang dalam diri. Tujuannya apa? Supaya siswa-siswa itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau budaya-budaya siswa itu tanpa dikontrol, tanpa dipantau oleh guru. Itulah harapannya. Kemudian berikutnya, tiga istilah dalam motivasi perilaku manusia. Ada tiga istilah dalam perilaku motivasi perilaku manusia. Pertama ada istilah hukuman, yang kedua ada istilah konsekuensi, dan yang ketiga ada istilah restitusi. Hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dia kehukuman maksudnya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Kita pasti dulu ya. Hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu panjang. Tidak ada orang yang mau terus hukum. Tetapi kalau di konsekuensi dia tidak nyaman untuk murid anak-anak untuk jangka waktu pendek, itu bedanya. Jadi hukuman ini kan sesuatu hal yang instan dia, belum tidak ada emosional sebelumnya. Jadi siswa terlambat bisa bersihkan kamar mandi, bisa push up, bisa lari di lapangan, itu kan tidak terencana dari awal. Tiba-tiba itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu memang sudah dimusyawarakan dari awalnya sesama murid. Besok kalau terlambat kamu, hukumannya ini. Kalau mengerjakan tugas, hukumannya ini. Itu masuk ke konsekuensi dia. Jadi tidak menyakitkan terlalu lama, menyakitkan. Karena memang sudah disepakati dari awal. Kalau hukuman ini tidak disepakati dari awal, tiba-tiba hukuman. Nah, itu dia. Tetapi yang lebih bagus itu adalah di restitusi. Mengeluarkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Bayangkan di sana tidak nyaman dalam waktu panjang, di sini tidak nyaman dalam waktu pendek. Tapi di restitusi dia, bagaimana cara kita melakukan sesuatu kepada murid itu membuat dia merasa nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Salah dia, tapi tidak ada sedikit pun merasa dia kecewa, sakit hati. Malah dia menjadi motivasi sama diri dia jika kita panggil di sebuah sana. Itulah masuk ke restitusi. Ini harus kita lakukan. Kemudian perilaku pasif agresif menyekat. Sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturannya adalah kamu harus murid anak membenci peraturan. Jadi kesimpulan yang tiga istilah ini di istilah institusi inilah yang paling tingkat tinggi. Kenapa? Karena kesalahan atau hukuman melanggar peraturan yang dilakukan siswa itu bisa kita olah menjadi siswa itu akan menjadi lebih baik.
bukan malah dijatuhkan. Karena begini, ketika siswa itu dalam keadaan melakukan kesalahan, berarti dia itu sedang gagal itu. Hati dia sedang gagal itu. Sedang rendah mungkin hati dia, perasaan dia tidak lagi bagus. Jadi kalau kita tambah nanti dengan marah, dengan menghukum segala macam, maka akan semakin bertumpu ini. Sudah tadi di rumah marah, di sekolah marah segala macam. Terakhirnya apa? Terakhirnya stres itu. Jadi kalau dia seperti ini tidak, nanti ada penjelasan, nanti ada video yang saya buat bersama. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 kategori kita. Ya, ada 5 kategori kita sebagai guru. Pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Yang penghukum itu gimana? Kita baca sini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi gini ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu kalau ada kata-katanya begitu, berarti gurunya itu posisinya masih penghukum. Apalagi kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu penghukum. Kalau ada kata-kata seperti itu. Di sini apa? Penghukum itu cirinya apa? Nah, ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk hati. Terlambat lagi, masih terlambat lagi, selalu ada terlambat. Itu. Kalau ada yang ada begitu itu pada gurunya penghukum yang posisi. Hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Jadi kalau ada masalah, kau lagi salah terus pokoknya salah. Duduk ke sana. Sampai dulu dia bukan yang boleh berubah. Mengamuk itu lah. Berarti itu hasilnya tidak bagus karena posisi gurunya sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua itu apa? Pembuat merasa bersalah. Tadi menghukum, ini akan lebih spesifik. Kita pun anak itu merasa bersalah. Ini biasanya apa Bu? Di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini lihat kata ini. Nah, sebenarnya ibu kecewa kali sama kamu. Apalagi situ, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kemudian, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah itu membuat dia bersalah. Kita tidak menghukum, tapi membuat dia merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali, kecewa kali itu bapak sama kamu. Kenapa kok segitu loh? Jadi ada merasa bersalah di hati. Coba kita lihat ya, hasilnya bagaimana kalau kita seperti itu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang kala setiap sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, lebih berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Jadi kalau penghukum tadi bisa langsung dia menumpahkan rasa kesalnya, tapi kalau di posisi rasa kesalnya tersimpan dia terpendam dia tidak. Aku tidak juga nanti, aku selalu berbicara coba. Itu ada di dalam dia, tapi kamu tidak lama nanti emosinya meledak. Makanya banyak orang yang depresi segala macam karena memendam merasa bersalah. Enggak cocok, nanti kok bisa gini. Kemudian berikutnya apa? Ada posisi sebagai teman. Ada juga gurunya, ini bagus ini. Dan yang di atasnya, posisi kita sebagai teman kepada guru itu. Coba perhatikan. Di sini apa dia kalimatnya? Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini posisi kita sebagai teman kepada siswa itu, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai apa yang saya ibu, bukan sebagai penghukum kemudian membuat merasa bersalah, tetapi sebagai teman. Hasilnya di sini bagaimana? Kalau kita duduk sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, sudah pasti. Ini termasuk dalam yang positif, hanya saja
di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk mengetahuinya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi gurunya kan tergantung kepada gurunya, karena selalu dibantu. Udah apa? Udah kita bantu aja. Kita bantu aja. Udah nanti bapak yang ajar, nanti bapak yang isi absen. Itu akibat apa? Tergantung muridnya. Nanti dibantu itu apa itu? Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Muridnya itu mungkin dia akan dibantu kepada guru yang itu saja. Guru yang lain tidak ada patuh. Guru yang menganggap yang dia sebagai teman itu adalah dibantu, tapi guru yang itu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, pemantau. Jadi ada posisi guru ini juga sebagai pemantau. Ya, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Di sini adalah kalimatnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau suara datang, bahasa tubuh yang formal. Adi, lakukan kamu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kalimat-kalimat ini adalah merupakan posisi guru sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Guru memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi ini lebih baik dari yang dia di atasnya, ya kan? Jadi dia sebagai pemantau. Kemudian berikutnya yang terakhir, kelima sebagai manajer. Ini yang paling tinggi, yang paling bagus posisi guru itu adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini misalnya apa sih kalimatnya? Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi di manajer ini, kita mengajak guru itu, kita mengajak siswa itu menggali sendiri bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke, kalau dapat kan? Kira-kira menurutmu apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Coba pikirkan dulu, jawab dulu. Bagaimana cara memperbaiki supaya berperbaikan? Jadi dia suruh kita jawab dia. Dengan begitu apa? Dia akan berkembang dia. Akan paham dia bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi dengan manajer ini kita ikut gabung, kita ajak siswa itu gabung untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih luas saja. Kita ajak dia bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, apakah itu baik atau tidak, apakah itu melanggar peraturan atau tidak. Kita tidak sampaikan itu. Kalau terlambat kan? Iya Pak. Kira-kira itu melanggar peraturan tuh. Melanggar peraturan mana? Kita itu. Nah, itulah dia posisi manajer di sini. Kemudian berikutnya, di sini ada video. Ini lebih jelasnya posisi kontrol sebagai guru, sebagai contoh. Ya, saya dengar ibunya berkenaan. Penerapan disiplin positif salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam prinsip ini adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayang Jason dan contoh penerapan. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tertutup. 2. Posisi pembuat masalah masalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau akan diskor. Dan 5. Posisi yang hidup. Untuk penggunaan ini sangat penting. Mari kita saksikan presiden yang bersama hadir 25 sekolah dan melihat dari mana posisi kontrol dalam menghadapi tersebut. Ada bintang di bintang ini.
Nggak boleh. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, sebetulnya lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mereka menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan salah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan lupa yang sudah dapat tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya untuk ngomongkan saya, Bu. Kamu lawan menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang sangat takut tadi. Jadi, biar secara instan tetap ngetesinnya, Bu. Ya sudah, Mas. Nanti lain kali kalau bikin lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sama sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes pelajar. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak diri untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang besar adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam dulu, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Tahu, saya harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 12.20 pas istirahat, kamu harus tidur di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau adalah kali penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana mau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengejar alat saya Bu. Baik, kalau Naren punya pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan namanya adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai ke alam namanya, Naren? Setelah bersekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan sekolah lagi untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali kelas minggu lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid memiliki sikap hidup yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini untuk setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, itulah tadi Bapak Ibu praktiknya di dalam video tadi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi dari yang 5 tadi itu, posisi yang terakhir manajer itulah posisi yang paling terbaik kita sebagai guru. Kenapa? Karena di posisi manajer itu kita menggali, mengasah
melatih bagaimana anak itu bisa mencari menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia akan lebih dewasa. Nanti ketika dia di tengah-tengah masyarakat, tidak lagi dia tergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Dan sudah kita latih kebiasaan ketika dia berbuat masalah di sekolah, dia bisa akan mengambil mencari solusi terhadap masalahnya. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin ini saya harus baru juga sebut saya itu keyakinan kelas. Selama ini kita biasanya kan itu peraturan kelas. Tapi di guru penggerak ada namanya keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya yang penting yang berbeda jawab, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya kita hanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tetapi di sini disebut keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana beda tipis sebenarnya? Ya sama-sama tujuannya untuk perbaiki. Tetapi kalau di keyakinan kelas ini kita menginginkan isi dari keyakinan kelas itu memang betul-betul dipahami siswanya makna terdalamnya. Contoh, mengapa kita pakai helm kalau berkendara? Nah, jawabannya apa? Jawabannya biar selamat. Ya Bu, kalau jatuh nanti kebanting kepala nggak langsung dia kena. Yang ada keselamatan sih. Jadi nilai-nilai yang itulah, keyakinan itulah yang mau kita dapatkan dari seorang siswa kita. Jadi bukan hanya sekedar pakai helm biar keren, bukan itu. Tapi maknanya lebih mendalam supaya tertanam di keyakinan dia sehingga dia akan melakukan. Kalau sudah keyakinan kita pasti salah melakukannya. Misalnya apa? Keyakinan kita bahwasanya kita orang Islam misalnya sholat itu 5 kali dalam sehari, itu keyakinan kita. Maka kalau sudah masuk dia ke dalam keyakinan kita, maka akan sulit kita untuk meninggalkan. Begitu juga keyakinan kelas ini, kita harapkan anak-anak didik kita itu memahami maknanya. Misalnya apa? Misalnya mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan mengembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai-nilai yang dapat kita ambil di dalam ini? Berarti apa? Tanggung jawab. Nah, itulah yang mau kita tanamkan pada siswa. Tidak hanya sekedar apa? Sekedar menyampaikan peraturan, tetapi tidak kita sampaikan juga makna-makna yang tersirat di dalam peraturan. Jadi itulah makanya disebut sini keyakinan kelas supaya lebih mendalam itu. Di sini selanjutnya, nah ini contoh tadi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, ada keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya kita bersih, supaya kita tidak kena virus. Nah ini nilai-nilai yang beginilah yang mau kita tuangkan di dalam keyakinan kelas itu, supaya anak itu paham. Oh berarti tujuannya ini, aku berbuat ini berarti ini. Jadi saya akan muncul dari motivasi dan dalam muncul, bukan motivasi dari itu. Itu yang kira ya. Kemungkinan keyakinan kelas, hanya ada satu contoh ada apa namanya? Kriteria-kriterianya, ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu jangan terlalu ke sekolah, jangan buang sampah sembarangan, itu kan jelas juga. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia abstrak, misalnya apa? Saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab. Nah itu maknanya dia abstrak, tidak jelas ya, nggak nampak ya. Kalau dalam terlambat tidak jelas, yang terlambat. Tapi kalau saling menghargai itu banyak kita baca. Ya kan, nggak mengganggu teman, saling menghargai, nggak terlambat datang ke sekolah, nggak terlambat masuk kelas, kita saling menghargai. Jadi maknanya dia abstrak, tidak jelas, tidak rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan tadi, saling menghargai, saling menghormati, tanggung jawab. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk kaitan yang positif. Contoh, kalau peraturan misalnya jangan berlari di gang sempit, jangan berlari di gang sempit. Itu kan kalimatnya kan negasi. Ya kan ada jalan situ. Maka kita buat apa? Berjalan di jalan sempit. Nah itu kita taruh kali itu dari ayat kelas. Jangan berlari di gang sempit. Kita taruh jadi berjalan di gang sempit. Itu kan sama juga dengan berlari masuk. Jadi dalam keyakinan itu tidak boleh kita buat kalimat negatif. Dilarang merokok, dilarang buang sampah, itu peraturan. Kalau keyakinan itu seperti itu.
buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dia nilai-nilai positif itu kita ambil. Itu kelihatan jelas. Kemudian kita lanjut. Nah ini contoh yang kelas. Misalnya apa? Kembalikan barang ke tempatnya, itu nilainya di situ yang mau kita ambil bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keamanan, saling menghormati. Jadi nilai-nilai inilah yang mau kita sampaikan ketika kita menyampaikan keyakinan kelas kepada anak. Supaya anak paham betul berarti ini tujuan ini. Karena kalau tidak disampaikan ini, bisa kembalikan barang ke tempatnya. Tidak disampaikan itu maksudnya apa? Maka dia akan lebih ringan dan tidak mengembalikan barang ke tempatnya. Karena dia tidak paham apa maksudnya itu. Jadi kita sampaikan ini nilai tanggung jawab. Gitu kira-kira. Kemudian lanjut contoh keyakinan kelas. Itu contoh keyakinan kelas yang saya ambil. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu anak. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu, berkomitmen terhadap tugas, percaya dan menghormati para orang lain serta miliknya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan menghargai orang. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi tergantung kepada masing-masing guru. Nah, kita bisa buat dari kelas masing-masing. Nah, tergantung nanti nilai-nilai apa yang mau kita sepakati terhadap dengan siswa-siswa kita. Lanjut, ini segitiga distribusi. Nah, mungkin yang terakhir dulu. Ya, di sini yang terakhir segitiga distribusi. Nah, ini juga hal yang baru buat saya. Dulu belum pernah saya dengar ini, dan juga saya praktek di sini. Nah, saya praktekkan, tapi hasilnya belum ada hasilnya. Jadi memang diulangi satu sekolah di mana-mana di sekolah kita. Kawan-kawan juga sedikit juga mengakui bahwa memang sekolah itu masih levelnya masih penghukum. Gak belum jalan kalau yang ini. Kalau merasa bersalah, apalagi begitu sebagai manajer segala macam masih penghukum baru jalan. Biasanya mereka berkaya buat terlambat, jika memang ini bisa. Bukan bawa panggil orang tua. Saya tidak bilang begitu. Saya juga gimana dengan anda? Tidak boleh, gimana? Kenapa juga? Itulah supaya kita sama-sama mengaji itu. Ini sudah tahu apa. Tergantung sikon. Kalau memang sikonnya belum bisa, jangan kita laksanakan, kita berhasil. Tengok-tengok kondisinya, di mana posisinya kira-kira yang tepat. Jadi ini segitiga distribusi. Ini ada tiga dia elemen segitiga distribusi itu. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah dilihat penjelasannya. Nah ini, pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya begini, kalau ada anak itu bersalah, membuat kesalahan itu, kita panggil. Jangan langsung kita marah-marah. Kalau yang nggak punya otak, kenapa kau ganggu isi anu? Kenapa kita nggak boleh harus seperti itu? Menurut ini, karena saat anak itu membuat kesalahan ketika kita panggil, itu dia masih identitas gagal, masih jauh di sana. Atau ada masalah dia misalnya di rumah. Kena marah dia, ya kan? Sampai sekolah dia malas-malas. Terus kita panggil, kita marah lagi. Maka akan bertumbuh di situ identitas gagal. Maka ketika anak itu membuat masalah, kita panggil, harus kita sampaikan dulu ini menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitasnya apa? Kita buat dia dulu nyaman dulu. Jadi kita katakan anak muda, kenapa kau ganggu istri dia? Gimana Pak? Dia mengganggu ya? Dia mengganggu ya Pak? Itulah Pak. Gimana kalau di sini gimana itu bisa identitas? Oh gitu, yang ini nggak boleh. Oh gitu, ada. Nah, kalau terlihat buat itu masih ada. Nah itu dia dulu. Agak kita jauhkan dulu emosinya. Jangan tidak emosi, ada emosi. Ada di situ. Jangan sampai itu apa yang sampai. Jadi kita stabilkan dulu lah identitas di emosinya.
Oh, berarti juga wajar. Oh, memang semua orang itu masih bersalah itu juga. Memang kayak gitu, memang begitu. Nggak semua orang itu benar. Tapi masuk di sini. Ya, contoh di sini apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata yang kita disampaikan kepada murid kesalahan itu bisa jadi identitas dia. Apalagi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh iya, memang bukan satu orang yang melakukan ini. Bukan Allah yang melakukan itu. Tidak ada ini. Jadi ada apa sih dia ngomong? Agak emosinya agak keras, ya kan? Apalagi tidak ada manusia yang sempurna. Ini juga kata-kata yang disampaikan untuk menjadi identitas. Ya, tidak ada yang sempurna. Apa? Tenang aja. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua memvalidasi kesalahan. Maksudnya apa? Kita cari apa alasan dia berbuat kesalahan. Setelah kita kenal tadi emosi dia, sudah santai dia, baru masuk kita ke berikutnya. Atau misalnya kita tanya, kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Coba, kenapa melakukan itu? Udah tenang dia, udah emosinya udah stabil, baru kita tanya. Coba, kenapa berarti? Kenapa itu ganggu ini? Ya kan? Apalagi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sudah diundangkan. Selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Ya, ini tadi ini sebagai manajer tadi, posisi kontrol sebagai manajer tadi. Kita tanyakanlah setelah tadi sudah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita tanyakan kenapa dia bermasalah, baru kita tanyakan bagaimana cara mencari atau menanggulangi permasalahan yang sudah ditemukan itu. Contoh sini apa? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi keyakinan kelas itu sudah dianggap di kelas masing-masing. Jadi kalau yang bermasalah langsung kita buat. Coba keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Oh, saling menghargai Pak. Misalnya, coba. Oh, kira menghargai tadi. Enggak Pak, berarti melanggar kan? Menghargai kelas dan kira-kira. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas dia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan yang posisi kita sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, penghukum, dan untuk merasa bersalah, tetapi sebagai manajer. Jadi ini materi yang terakhir yaitu tentang segitiga diskusi. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu dengan penyampaian saya ini sama-sama meminta bahwa kita mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama-sama agar bisa dilakukan pelan-pelan kita secara bertahap untuk melakukannya di sekolah yang kita cintai ini. Kira-kira ada pun yang mau disampaikan atau mau didiskusikan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, ya saya akhiri saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya, ya. Jadi sekarang ini nanti Bapak
tuliskan satu orang siswa, tulis satu keyakinan kelas menurutmu apa? Udah, tuliskan nanti di sini. Setelah dituliskan nanti yang udah siap, tempelkan ke sini. Ya, tempelkan ke sini. Nanti baru Bapak baca. Ya, paham ya? Nulisnya jangan kebalik ya, jangan di pas ada lemnya ya. Nulisnya di sini. Ini lem lengketkan. Ya silakan tulis. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Ya, silakan ditulis. Ya, udah siap tempel ya. Tulis, silakan tulis sesuai dengan yang ingin kamu buat apa kegiatan kelas kita di sini. Ya, sudah tempel. Ini udah. Tempel ke depan. Buat paling atas ya. Yuk, ya udah. Satu ya. Mana sih ya? Oke. Warna. Bawa aja. Ya, bebas, terserah tempel aja. Ya, yang lain. Hasan, cepat. Udah, Rizky, ambil. Ya, ambil, Mek. Tunggu ya, 2 orang lagi ya. Asal udah.
sudah ada. Kemudian saling tolong menolong, jaga kebersihan. Oke, kemudian menjaga keamanan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan. Oke, sudah ada ya. Bertanggung jawab. Oke, ini sudah ada bertanggung jawab. Belum coba lagi. Kemudian berbuat baik kepada orang lain ada? Belum ya? Menjaga keamanan kelas sudah. Ini berbuat baik kepada orang lain sudah. Saling tolong menolong. Sudah ya? Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi inilah keyakinan kelas kita. 1, saling menghormati, saling tolong menolong, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi inilah keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Oke. Sekarang sudah selesai kita ya keyakinan kelas. Ini yang Bapak panggil maju ke depan ya. Kita sekarang tanda tangan ini, tanda tangan persetujuan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, Muslim, maju. Bapak maju. Ya, langsung aja. Tina, Lila, ya. Anel, Nadia, Viola, Akbar, cari nama, cari namanya. Maju, Ajis, Hafiz, Aida, Mei, Asnan, Rizky. Oke, ya. Lanjut, Aida. Ini. Sini, ini. Datang. Oke. Asnan. Oke, sudah ya. Ini udah kita tanganin. Berarti artinya kita sudah sepakat ya, sudah setuju tentang keyakinan kelas kita ini. Oke, mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depan. Ini nanti akan ditempel di ruang kelas kita supaya bisa diingat dan bisa dibaca-baca. Oke, itu saja ya.